Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Kalian adalah keluarga kami tidak akan tinggal dari bagian sendiri. Polemik penetapan status bencana nasional pada banjir besar di Sumatera dan Aceh kembali memunculkan satu kesalahan klasik. Banyak orang mengira bahwa setiap bencana besar harus otomatis ditetapkan sebagai bencana nasional. Ya nggak ada yang berani menyampaikan. Saya menyampaikan langsung. Silakan. Ya Pak Prabowo, ya sebagai warga, sebagai senator Republik Indonesia, saya mohon, saya minta segera tetapkan status bencana Sumatera ini bencana nasional. Ketika itu tidak dilakukan, Presiden langsung dituduh abai, lamban, atau tidak peduli terhadap rakyatnya. Tercatat hanya 3 kali pemerintah menetapkan status bencana nasional, yang diantaranya gempa dan tsunami Flores 1992, tsunami Aceh 2004, dan pandemi COVID-19 2020. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana tidak pernah mewajibkan Presiden untuk menetapkan status bencana nasional setiap kali terjadi bencana besar. Ini dapat kita lihat seperti gempa Palu yang terjadi 2018, gempa Lombok, dan banjir longsor yang terjadi di Jayapura 2019. Undang-undang tersebut memberikan ruang diskresi kepada Presiden untuk menilai status bencana berdasarkan dampak, cakupan wilayah, jumlah korban, kerusakan infrastruktur, serta kemampuan pemerintahan daerah dalam menangani bencana tersebut. Yang artinya, status bencana nasional adalah pilihan kebijakan. Keputusan tersebut harus berdasarkan pada kajian. Sekarang kita beralih ke bencana banjir Sumatera dan Aceh. Penetapan status bencana nasional sepenuhnya dapat dibenarkan secara hukum. Dampak banjir yang meluas lintas provinsi, jumlah pengungsi sangat besar, begitupun dengan jumlah korban jiwa. Jalur logistik terganggu, infrastruktur serta rumah warga banyak yang rusak, dan daerah terdampak menghadapi keterbatasan anggaran serta keterbatasan sumber daya. Penetapan status bencana nasional dalam situasi seperti ini berfungsi untuk mempercepat penanganan bencana banjir, mengakomodir pelaksanaan pasca bencana, mempercepat pencairan anggaran pusat, menyatukan komando penanganan, serta memotong prosedur birokrasi lintas kementerian. Jika Presiden Prabowo mengambil langkah tersebut, itu adalah penggunaan kewenangan konstitusional yang sah, dan sebaliknya, jika Presiden tidak menetapkan status bencana nasional, bukan berarti negara pasif. Undang-undang yang sama memberikan kewenangan kepada Presiden untuk tetap mengambil alih koordinasi nasional. Presiden tetap dapat mengarahkan TNI dan Polri, menginstruksikan kementerian teknis, menguncurkan anggaran dari APBN, serta memastikan penanganan berjalan terpusat, dan inilah yang sekarang dilakukan oleh Presiden. Semua langkah ini sah secara hukum. Meskipun status nasional tidak ditetapkan, kesalahan terbesar dalam polemik ini adalah menganggap status bencana nasional sebagai ukuran empati Presiden. Ini adalah kekeliruan. Dalam hukum dan tata kelola pemerintahan, status bencana nasional adalah manajemen krisis. Yang seharusnya diuji adalah efektivitas respon negara. Apakah bantuan sampai ke korban? Apakah pengungsi tertangani? Apakah infrastruktur vital dipulihkan? Apakah koordinasi berjalan cepat dan rapi? Dalam situasi banjir Sumatera dan Aceh, apapun keputusan Presiden Prabowo menetapkan atau tidak menetapkan status bencana nasional, keduanya berdiri di atas dasar hukum yang kuat. Tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada kelalaian konstitusional, dan tidak ada dasar sah untuk menuduh Presiden bertindak salah. Yang perlu dikritisi justru adalah kualitas koordinasi teknis, komunikasi publik dengan para pejabat, dan efektivitas penanggulangan pelaksanaan di lapangan. Bukan keputusan Presiden yang secara hukum memang berada dalam koridor yang benar. Presiden Prabowo tidak sedang menghindar dari tanggung jawab. Ia sedang menjalankan kewenangan sebagaimana diatur undang-undang. Dalam konteks ini, Presiden berada di posisi yang tepat.